Arumi sudah tahu. Setibanya di apartemen, Arumi tidak langsung pergi bekerja. Ryan memutuskan mengambil cuti untuk Arumi agar sang istri dapat istirahat dengan cukup selama 3 hari ke depan. Sementara ia pergi bekerja seperti biasa. Kondisi Arumi begitu lelah, wajah pucat pasi disertai rintihan ringan. Kala merasakan bagian perut terasa kram, meski rasa sakitnya bisa digolongkan cukup ringan, tapi terasa saja membuat wanita itu merasa tak nyaman. Oleh karena itu, Ryan mengajukan cuti tambahan untuk istri tercinta, menggunakan kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan istri tercinta. Hari ini aku akan mulai bekerja. Kamu di rumah saja istirahat. Dan ingat, jangan melakukan pekerjaan apapun. Ryan menekankan kalimat terakhir, berharap agar Arumi mematuhi perintahnya. Sebagai suami, serta kepala rumah tangga, ia tidak rela apabila istrinya jatuh sakit akibat kelelahan. Urusan pekerjaan biar Mbak Tini saja yang mengerjakan. Aku sudah meminta Mbak Tini datang ke sini. Kemungkinan siang atau sore baru sampai apartemen. Mama Nyimas pun akan tinggal beberapa hari selama kamu mengambil cuti tambahan. Ujar Ryan panjang lebar. Arumi mencibikkan bibir. Wanita itu kesal, karena sejak semalam Ryan terus berbicara hal yang sama, hingga membuat telinganya terasa panas. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan, tapi juga terbersit rasa bahagia karena Ryan memperlakukannya layaknya seorang ratu di apartemen itu. Wanita cantik yang tengah duduk di kursi makan melirik ke arah jam dinding. Sudah hampir tiba waktunya Ryan berangkat bekerja. Jika dalam waktu 5 menit tidak berangkat, sudah bisa dipastikan pria itu akan telat sampai rumah sakit. Iya, aku paham. Sudah sana berangkat. Jika kamu terus berbicara, yang ada malah kamu akan terlambat tiba di rumah sakit. Kamu itu seorang pemimpin, jadi harus memberikan contoh yang baik bagi seluruh karyawanmu. Mengerti? Ujar Arumi, seraya menyodorkan tas kerja serta snelly putih milik suami tercinta. Ya sudah, kalau begitu aku berangkat sekarang. Ryan mengulurkan tangan ke depan. Lalu Arumi menyambutnya. Wanita itu mencium punggung tangan suami tercinta. Hati-hati di jalan, suamiku, dadah. Arumi melambaikan tangan ke udara saat Ryan melangkahkan kakinya menuju kotak persegi terbuat dari besi. Setelah Ryan pergi meninggalkan apartemen yang kini menjadi tempat bernaung bagi Arumi dan suaminya, wanita itu menghela napas pelan, seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ruangan itu cukup luas dan terasa sepi bila hanya ada ia seorang. Beruntungnya Ryan perhatian. Tanpa ia suruh, pria itu sudah meminta Mbak Tini untuk bekerja di apartemen, sehingga kelak ia tak perlu merasa kesepian, karena ada seseorang yang menemani. Arumi tersenyum samar. Cerita perjalanan rumah tanggaku akan dimulai hari ini, dan di apartemen ini, semoga kelak hanya ada kebahagiaan yang ada dalam buku sejarah pernikahan keduaku. Amin. Segera setelah itu Arumi mengayunkan kaki menuju dapur yang letaknya berada di dekat meja bar. Ia berjinjit mengambil toples teh, lalu meletakkannya di atas cangkir keramik bermotif bunga sakura. Menuangkan air hangat plus madu, serta tidak lupa perasan jeruk lemon. Duduk di sebuah sofa panjang di dekat jendela besar. Dengan pemandangan kota Jakarta, wanita itu menyesap teh hangat buatannya sendiri sambil memainkan telepon genggam miliknya. Baru saja membuka akun Instagram miliknya, 2 buah video viral yang diupload oleh salah satu akun gosip menyapa wanita berusia 27 tahun silam. Ini? Sejak kapan video ini tersebar di dunia maya? Mata Arumi tidak berkedip sedikit pun ketika melihat setiap adegan yang terekam jelas dalam video tersebut. Oh astaga, kenapa video ini bisa muncul di internet? Siapa yang telah menyebarkannya? Arumi terus bergumam sambil terus menatap layar ponsel miliknya. Namun di saat Arumi tengah sibuk dengan benda pipi dalam genggamannya, suara bel pintu menghentikan sejenak kegiatannya. Wanita itu bangkit dari duduk dan melangkah menuju pintu. Pintu apartemen Arumi terbuka. Wanita itu cukup terkejut kala melihat Rini berdiri di hadapannya. Sahabatnya itu tersenyum hangat kepadanya. Rini, kenapa kamu bisa ada di sini? Belum usai keterkejutannya akibat video viral yang masih hangat diperbincangkan, kini Arumi dibuat terkejut oleh kehadiran sahabatnya. Ibu 2 orang anak yang merupakan sahabat sejak kecil Arumi datang ke apartemen itu di saat ia tengah menonton video keributan yang terjadi antara dirinya dengan Kayla dulu, sewaktu ada di Bali dan di sebuah pusat perbelanjaan.
Benar-benar sebuah kebetulan yang seakan telah direncanakan oleh Tuhan. Rini mencibir dan memutar bola matanya malas. Jauh-jauh datang dari rumah, menerobos kemacetan demi bertemu sahabat, rupanya kedatangannya tidak disambut dengan baik oleh tuan rumah. Jadi seperti ini cara kamu menyambutku setelah 2 minggu kita tidak bertemu? Dengus Rini kesal. Jangankan menggelarkan karpet merah, bahkan pintu pun tidak dibukakan rapat olehmu. Arumi terdiam beberapa saat. Terlihat ia masih syok dengan video yang dilihatnya barusan. Namun ia berusaha mengendalikan diri dan bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Berdeham guna menyingkirkan penghalang yang menghambat tenggorokan. Maafkan aku Rini, aku tidak bermaksud begitu, kata Arumi, seraya membuka pintu lebar, sedikit bergeser mempersilahkan sahabatnya masuk ke dalam. Masuk, aku akan buatkan minuman untukmu. Tanpa diperintah untuk kedua kali, Rini masuk ke dalam apartemen milik Arumi yang dijadikan mahar pernikahan oleh Ryan. Rini duduk di sofa, tempat Arumi tadi duduk, lalu tak sengaja melirik ke arah telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Ia menutup mulutnya menggunakan telapak tangan, terkejut dengan apa yang terlihat oleh netranya. Melihat Rini yang hanya membeku seraya mengarahkan pandangan ke arah telepon genggam miliknya, Arumi mempercepat langkah dengan kedua tangan membawa nampan. Di bagian atas terdapat segelas teh hangat, serta 1 piring red velvet yang dibeli oleh Ryan sebelum mereka pulang ke apartemen. Rini, panggil Arumi lirih. Wanita itu mengikuti arah pandang sahabatnya. Rini sangat terkejut karena tak menyadari jika Arumi telah berdiri di sampingnya. Wanita itu menatap Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan. Lewat sorot mata Rini dan sikap wanita itu yang mendadak berubah, Arumi yakin sahabatnya tahu sesuatu hal yang tidak ia ketahui. Arumi meletakkan nampan ke atas meja, lalu memutari meja tamu, dan duduk di sebelah Rini, terus menatap sahabatnya seakan ia meminta penjelasan kepada wanita itu. Rini menarik nafas dalam, lalu menghembuskan secara perlahan. Lambat laun Arumi pasti tahu video viral yang tengah hangat diperbincangkan oleh banyak orang dan menduduki nomor urut pertama di kolom pencarian. Jadi tidak ada salahnya bila ia memberitahu yang sebenarnya pada Arumi atas apa yang menimpa Kayla selama dokter cantik itu pergi berbulan madu. Aku akan menceritakan semuanya padamu, tapi kamu janji, jangan menyela sama sekali saat aku bercerita. Akhirnya Rini membuka suara. Iya, aku janji tidak akan menginterupsimu saat sedang bercerita, jawab Arumi penuh keyakinan. Lalu Rini mulai menceritakan semuanya yang ia ketahui kepada Arumi tanpa ada satu hal pun yang terlewatkan. 60. Tersadar dari koma. Mobil yang dikendarai Ryan melaju tenang di jalanan kota Jakarta. Karena memang jarak antara apartemen dengan rumah sakit tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit menggunakan kendaraan roda 4. Namun jika menggunakan kendaraan roda 2 membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Oleh sebab itu, Ryan melajukan kendaraannya dengan santai karena ia yakin akan tiba di rumah sakit tepat waktu. Sepanjang perjalanan, Ryan terus mengulum senyum tiada henti. Hatinya begitu berbunga-bunga karena kini ia dapat membina rumah tangga bersama wanita yang dicintai. Walau banyak rintangan menghadang, sebelum ikrar suci pernikahan diucapkan, pada akhirnya kisah mereka berakhir di KUA. Selamat pagi, Dr. Ryan. Salah satu security yang berjaga di depan pintu masuk lobi utama menyapa. Putra dari pemilik rumah sakit, tempat pria berseragam navy itu bekerja. Ryan mengangguk singkat, lalu melanjutkan kembali langkahnya. Ia masuk ke dalam gedung bangunan yang selama kurang lebih 5 bulan belakangan menjadi tempatnya mengais rezeki, serta mengamalkan ilmu yang didapat selama masih kuliah dulu. Lihat, bukankah itu Dr. Ryan? Bisik salah satu wanita berseragam perawat kepada teman sesama perawat yang berjalan di sisinya. 2 dari 4 wanita itu merupakan perawat yang bekerja di ruang ICU. Mereka tak sengaja melihat Ryan baru saja keluar dari dalam lift, sambil membawa kantong besar berisi oleh-oleh untuk tenaga medis yang bekerja di bangsal Bougainville. Benar, itu Dr. Ryan. Lama tidak bertemu, penampilannya semakin mempesona dan membuat jantungku berdegup lebih kencang. Timpal Lisa salah satu yang berbisik di sana. Mata jelalatan mulu. Ingat, yang sedang kamu kagumi adalah suami orang. Jangan jadi pelakor, berkedok perawat. Kena karma baru nyaho, kata perawat berkacamata seraya menyenggol bahu rekannya. Cih, hanya mengagumi, belum tentu menyukai, elak Lisa perawat yang bekerja di ICU.
sambil merapikan seragam yang dikenakan. Alasan, ucap perawat IGD. Sudah-sudah, hentikan. Kenapa kalian malah ribut sih? Kita kan awalnya baik-baik saja, kok jadi bertengkar? Cuma karena Dr. Ryan, ada-ada saja kalian ini. Tapi aku perhatikan wajah Dr. Ryan memang lebih berseri dari sebelumnya. Walaupun tidak pernah tersenyum, tapi aura ketampanannya semakin bersinar. Kiki, salah satu perawat ICU, ikut membenarkan ucapan Lisa. Benarkan kataku, Dr. Ryan itu semakin mempesona setelah menikah dengan Dr. Arumi. Kalian mau tahu alasannya apa? Celetuk Lisa. Wanita yang mengagumi ketampanan Ryan. Sontak ketiga perawat wanita itu menoleh bersamaan kepada perawat ICU. Wajah mereka begitu penasaran, sambil menatap serius ke arah perawat itu. Karena Dr. Ryan hampir setiap malam selalu meminta jatah pada Dr. Arumi. Lisa terkekeh pelan. Sok tahu kamu, menikah saja belum, tapi sok-sokan mengerti tentang urusan orang dewasa. Ya, aku kan cuma mengemukakan pendapatku saja. Jangan marah gitu dong, sungut Lisa. Tak terima jika dikatakan sok tahu oleh rekan kerjanya. Situasi semakin tidak kondusif, membuat Kiki berinisiatif melerai dua rekan kerjanya yang tengah beradu mulut. Kebetulan saat itu mereka telah tiba di depan ruang ICU. Kami masuk duluan ya, sampai ketemu lagi. Kiki menarik tangan Lisa agar rekannya itu kembali ke dalam ruangan. Kiki khawatir jika perselisihan antara Lisa dan pegawai IGD semakin melebar kemana-mana. Kini hanya ada mereka berdua di dalam ruangan ICU. Suasana seketika hening kembali, karena hampir seluruh pasien yang ada di ruangan itu tidak sadarkan diri. Kamu itu kenapa meleraiku sih? Seharusnya tadi kamu biarkan saja aku melabrak mulutnya yang menyebalkan itu, sungut Lisa, seraya memasukkan barang bawaan ke dalam loker yang diperuntukkan khusus bagi perawat ICU. Mulutnya terus mengoceh meski mereka tengah bersiap memeriksa kondisi pasien. Kiki memutar bola mata malas. Jika satu shift dengan Lisa, maka Dara cantik berusia 24 tahun itu harus mempunyai tabungan kesabaran yang banyak. Sebab emosi dalam diri rekan kerjanya itu sering meledak-ledak apabila bertemu dengan Dina, satu dari dua perawat yang jaga di IGD. Lisa, jika aku tidak melerai kalian, maka bisa dipastikan detik itu juga kita semua akan kena masalah. Karir kita sebagai perawat di rumah sakit terancam. Memangnya kamu mau dipecat cuma gara-gara hal sepele? Tanya Kiki, seraya memakai pakaian khusus perawat di ICU. Kalau aku sih ogah, aku masih ingin bekerja di rumah sakit ini. Bapak, ibu, dan dua adikku membutuhkan uang dariku. Jika aku dipecat, mereka mau makan apa? Saut Kiki tak kalah ketus. Lisa terdiam beberapa saat mencerna semua perkataan rekan kerjanya. Iya, aku juga tidak mau kalau sampai dipecat dari pekerjaan. Aku pun membutuhkan uang untuk kukirimkan ke kampung. Simbok pasti jatuh sakit karena memikirkanku kalau tahu aku dipecat dan jadi gelandangan di kota ini. Tertunduk karena merasa bersalah. Nyaris saja orang tua Lisa menjadi korban keegoisannya. Beruntungnya Kiki segera melerai. Jika tidak, bisa saja hari ini merupakan hari terakhir baginya bekerja di Persada International Hospital. Nah, berarti aku tidak salah kan mengambil keputusan untuk segera menyeretmu masuk ke dalam ruangan ini. Kiki meraih catatan medis milik beberapa pasien yang ada dalam ruangan itu. Lisa tersenyum seraya memeluk Kiki dengan erat. Tentu tidak. Malah aku mau berterima kasih karena telah membantuku terhindar dari masalah besar. Sudahlah, lupakan saja. Sebaiknya kita berkeliling sebelum dokter jaga datang. Maka Kiki dan Lisa pun mulai menjalankan tugasnya sebagai perawat di ruangan ICU. Ki, Dr. Ryan beruntung ya menikahi Dr. Arumi. Celetuk Lisa kala ia dan Kiki tengah menulis tanda-tanda vital pasien di sebuah buku khusus. Kendati pun Dr. Arumi janda, tapi dia pandai merawat diri. Di usianya yang hampir mendekati kepala 3, wajahnya masih seperti gadis berusia 20-an. Kiki yang sedang melakukan pekerjaan yang sama menoleh sekilas ke arah Lisa, lalu menjawab, namanya juga jodoh, semua orang di bumi ini tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi pendamping kita di kemudian hari. Kamu maupun aku, kita tidak tahu apakah kelak akan menikahi seorang jejaka ataupun duren, atau duren beranak. Jika ternyata jodoh kita bukan seorang jejaka, maka menerimanya dengan lapang dada. Sebab jodoh maut rezeki seseorang adalah rahasia Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Begitupun dengan Dr. Ryan. Awalnya datang ke rumah sakit, ingin mengamalkan ilmu yang didapat, dan bekerja di Jepang. Malah bertemu jodoh. Dia menikah dengan Dr. Arumi di saat hati wanita itu terluka akibat dikhianati oleh suami dan mantan sahabatnya. Pandangan mata Kiki mengarah pada sosok pria
yang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan berbagai selang terpasang di tubuh. Jika bukan karena ada campur tangan Tuhan, mana mungkin mereka berdua menikah? Kamu tahu sendiri, kabar burung yang beredar di luaran sana mengatakan bahwa Dr. Firdaus sempat tidak setuju karena Dr. Arumi adalah seorang janda. Namun ternyata hati Dr. Firdaus luluh dan merestui pernikahan mereka. Kamu mengerti kan maksudku? Lisa mengangguk tanda mengerti dengan perkataan yang diucapkan oleh Kiki. Tampak perawat wanita itu ikut mengarahkan tatapannya pada Mahesa yang masih tak sadarkan diri dari koma. Aku yakin mereka berdua pasti menyesal telah menusuk Dr. Arumi dari belakang. Entah mengapa kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Lisa. Membayangkan berada di posisi Arumi membuat hatinya seperti ditusuk oleh sebilah pisau hingga menancap ke tulang sumsum. Sebagai sesama wanita, tentu saja Lisa prihatin mendengar kabar Arumi yang dikhianati oleh dua orang yang begitu disayanginya. Suami dan sahabatnya berselingkuh di belakang wanita itu. Dan kejamnya lagi, mertua dari Arumilah mencetuskan ide gila itu. Sekalipun ia sempat mengagumi Ryan, bukan berarti ingin merebut dokter tampan itu dari Arumi. Rasa dalam wanita itu cuma sebatas kagum dan tak berniat menjadikan Ryan sebagai pelabuhan terakhirnya. Sudahlah, sebaiknya kita lanjut bekerja. Terlalu lama mengunjingkan orang, pekerjaan kita tidak akan pernah ada habisnya. Cetus Kiki. Ia sudah bersiap membalikkan tubuh, meninggalkan ranjang Mahesa. Namun tiba-tiba saja mantan suami Arumi menggerakkan jemari tangannya secara perlahan. Gerakan itu berhasil tertangkap oleh mata Kiki. Melihat gerakan lemah pria itu membuat Kiki mendekatkan tubuh ke ranjang pasien, lalu mengamatinya secara perlahan. Ini bukan halusinasiku, namun benar-benar terjadi, gumam Kiki lirih. Lisa melihat gerakan samar itu, lantas berhambur mendekati rekan kerjanya. Ki, itu tadi tangan Pak Mahesa bergerak. Kiki menjawab dengan anggukan. Pak Mahesa, apakah Bapak dapat mendengar saya? Tanya Kiki memastikan jika Mahesa telah tersadar dari tidurnya yang panjang. Akan tetapi gerakan pria itu terhenti. Kita harus memberitahukan kabar ini pada Dr. Samuel, ujar Kiki. Wanita itu berlalu meninggalkan Lisa yang masih membeku di tempat. Kiki melangkahkan kaki menuju sebuah ruangan, tempat di mana pesawat telepon berada. Jemari tangan itu menekan satu persatu angka tersebut, menelepon Samuel yang hari itu berjaga di ruang ICU. Sementara itu Lisa masih memandangi wajah Mahesa dengan tatapan nanar. Ia bergumam, tampaknya Dr. Arumi masih menempati singgasana tertinggi di hati Anda, Pak. Namun sayang, sepertinya Pak Mahesa akan sangat kecewa setelah tahu jika Dr. Arumi telah berbahagia dengan pria lain. Pria yang tulus mencintai wanita baik seperti Dr. Arumi. Bersambung.